Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam sekolah minggu. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang Tuhan sudah pelihara kita dan lindungi kita sampai saat ini. Mari adik-adik kita bersemangat memuji nama Tuhan. Udah siap? Ayo kita bangkit berdiri semua, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan. Dari terbit matahari, semangat ya! Matahari yang bersinar adalah bukti kebesaran kasih Tuhan bagi kita. Ayo kita lebih semangat memuji Tuhan. Yes! Amin, biarlah nama Tuhan dipuji ya. Dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, atau dengan kata lain setiap waktu memang Tuhan itu sungguh yang layak dipuji. Adik-adik mari kita terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kita baca kitab suci, kita berdoa setiap hari supaya kita makin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan sama-sama nyanyi ya. Masih berdiri, oke? Kita mau pakai bergerakan, kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Oke, yang semangat adik-adik. Kalau mau
pastinya kalian sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Coba lambaikan tangan. Ya, semua udah siap ya dengerin cerita firman Tuhan. Kita mau sama-sama lipat tangan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini mau tanya satu pertanyaan dulu nih, teka-teki ya. Siapakah kira-kira ada satu orang gembala yang dia punya kecapi, dia senang bermain kecapi sebagai alat musiknya ya. Dan dia juga pernah bermain kecapi untuk Raja Saul. Siapa adik-adik? Tokoh dalam Perjanjian Lama. Ada yang tahu? Seorang gembala bermain kecapi untuk menghibur dirinya atau menghibur orang lain yang sedih, termasuk Raja Saul. Siapa? Ya, Daud ya. Betul sekali. Hari ini kita mau melihat sebuah nyanyian dari Daud ya. Ungkapan rasa syukur Daud kepada Tuhan. Dia naikkan sebuah nyanyian kepada Tuhan. Kita melihat sama-sama dari Alkitab. Srek. Yang punya Alkitab dibuka, yang bisa dibaca dari 2 Samuel. 2 Samuel pasal 22. 2 Samuel pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Ya, bisa baca di Alkitab kalian atau baca di teks berikut ini. Kita baca bersama-sama 2 Samuel 22 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Puji Tuhan adik-adik, inilah sebuah nyanyian yang diungkapkan oleh Daud sebagai rasa syukur dia kepada Tuhan ya. Nah, adik-adik, kalian bisa mengungkapkan rasa syukur kalian kepada Tuhan? Bisa? Aduh, yang betul ya, susah ya. Bagaimana apalagi zaman sekarang ini ya. Corona di rumah saja, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ke mall ya. Lalu yang sudah sekolah saja harus online begitu ya. Nggak bisa kumpul dengan teman-teman di sekolah. Lalu aku sedih karena aku sedang sakit. Atau mungkin kakakku, adikku yang sedang sakit. Hatiku sedih sekali. Bagaimana aku bersyukur begitu ya. Atau hal-hal lain banyak lagi bagaimana kita ini nggak tahu bisa bersyukur seperti apa. Bagaimana kita bisa bersyukur di dalam keadaan kita yang banyak yang susah ya? Bagaimana kita bisa bernyanyi bagi Tuhan seperti Daud? Susah adik-adik? Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan susah? Sebenarnya gampang kan ya? Sebetulnya gampang. Coba kita mau lihat kesaksian dari teman-teman kita ya tentang kebaikan Tuhan, Tuhan yang menjaga mereka, menyelamatkan mereka, Tuhan yang menjadi kesaksian mereka. Ayo kita dengarkan. Nia, coba ceritakan salah satu kebaikan dan pertolongan Tuhan buat kamu. Pertolongan Tuhan ya? Nia ingat banget tuh waktu awal-awal Nia masuk SD, Nia gak punya teman. Nia bingung nih harus gimana. Nia juga takut sih mau temenin sama orang. Kemudian waktu itu Nia berdoa sama Tuhan Yesus. Nia minta keberanian untuk bisa berteman sama yang lain. Terus Nia waktu itu memberanikan diri berkenalan sama teman yang baru. Mereka mau temenan sama Nia. Terus kami main bareng deh. Terus kami sampai hari ini tetap temenan.
Adik-adik, kita tadi udah dengar ya, salah satu teman kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Mari kita dengerin lagi yang satu teman lagi ya. Dodo, coba ceritakan salah satu kebaikan dan pertolongan Tuhan buat kamu. Dodo malu. Yaudah. Waktu itu Dodo pernah tersesat tahu di kebun binatang. Tuh kan malu. Tapi harus cerita ya. Ya, Dodo tersesat, Dodo nangis cari mama, nggak tahu mama ada di mana. Dodo sendirian, Dodo takut nggak bisa pulang. Terus Dodo berdoa dalam hati supaya Tuhan tolong Dodo ketemu mama lagi. Dan akhirnya Dodo ketemu mama lagi, Dodo bisa pulang. Senang banget. Dodo bersyukur banget waktu itu Tuhan dengar dan jawab doa Dodo. Tuhan tolong Dodo. Gitu. Nah, adik-adik, kita udah dengerin ya dari teman-teman kita. Gampang apa susah sebetulnya untuk bersyukur, merasakan akan kebaikan Tuhan ya, meluapkan di dalam nyanyian. Sebetulnya gampang ya, nggak susah ya. Kita lihat teman-teman kita yang pertama, mereka apa? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan ya. Tuhan sudah melakukan apa di dalam kehidupan mereka, pasti banyak hal, betul? Yang kedua, mengucapkan syukur. Apa yang sudah kita ingat, kita tahu perbuatan Tuhan, kita bersyukur, kita luapkan baik di dalam itu ucapan atau di dalam lagu ya, nyanyian seperti Daud. Karena banyak lagu pujian yang mengungkapkan atau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Misalnya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Betul adik-adik, layak dipuja. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Kalau kita sedih, Dia yang hiburkan. Kalau kita sedang lemah, Dia yang menguatkan. Tuhan itulah yang menjadi perisai dan gunung batu keselamatan kita. Jadi adik-adik, untuk belajar dari Daud hari ini nggak susah ya, gampangin aja, betul? Bagaimana kita mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, kebaikan-kebaikan yang Tuhan bawa di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, kita ingat dulu, Daud adalah seorang gembala. Dari gembala sederhana, dia sudah berhadapan dengan banyak tantangan. Ada singa, ada beruang, tetapi Tuhan yang membantu dia untuk melawan mereka semuanya ya. Dari seorang gembala sederhana sampai dia menjadi seorang raja ya, luar biasa. Pernah suatu waktu juga Daud di mana dia berhadapan dengan siapa yang badannya tinggi besar? Goliat ya. Wah, Daud mungkin kecil kalau disandingkan dengan Goliat ya. Tetapi Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Demikian juga Daud menang ya kalau dia bertempur melawan pasukan musuh, tentara musuh ya, bangsa musuh. Di sana Tuhan yang memberikan perlindungan dan keamanan kepada Daud, adik-adik. Dan kita melihat banyak hal bagaimana Daud itu kehidupannya dijagai oleh Tuhan. Bahkan adik-adik, suatu waktu Daud itu pernah mau dibunuh sama Saul, adik-adik. Dikejar-kejar untuk dibunuh ya. Tetapi Daud demikian dilindungi Tuhan. Daud ini diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang menjadi tempat pelindungan dia, menara kekuatan dia bagi Daud. Di mana saat Daud juga gundah gulana, perasaannya mau cerita kepada siapa, dia datang kepada Tuhan. Di sanalah Tuhan yang menguatkan dia dan menghiburkan dia. Ya, luar biasa adik-adik. Tuhan adalah sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemelihara, dan sebagai Tuhan di dalam kehidupan Daud. Baiklah adik-adik, kita akan ulangi lagi ya. Tadi Tuhan sebagai apa aja ya. Yuk kita sebutin sama-sama yang bisa baca-baca. Tuhan sebagai penyelamat ya. Yang baik-baik kita kumpulkan ya, kita simpan. Tuhan sebagai pelindung kita. Betul. Lalu berikutnya, Tuhan adalah sebagai pemelihara hidup kita. Dan Tuhan adalah sebagai penolong kita. Ya, masih banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Dan semua hal yang baik itu kita akan simpan ya. Kita akan ingat-ingat di dalam hidup kita supaya kita bisa senantiasa meluapkan rasa syukur kita kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Nah, adik-adik, kita hafalkan ayat dari 2 Samuel pasal 22 tadi sebagai ayat hafalan kita. Kita melihat dari ayat yang ke-2b ya. 2 Samuel 22 ayat yang ke-2b. Demikian bunyinya, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Sekali lagi adik-adik dari 2 Samuel 22 ayat 2b. Kita ucapkan sama-sama. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu bertahananku, dan penyelamatku. Ya, luar biasa adik-adik ya. Kita bisa mengucapkan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Gitu dong ya. Yaitu Tuhan apa adik-adik? Menguatkan kita. Diingat-ingat, jangan lupa. Tuhan adalah menghibur kita ya. Di saat kita sedih, Tuhan yang menghibur. Tuhan juga apa? Menjaga kita adik-adik ya, menemani kita di saat kita kesepian. Dan Tuhan ya menyembuhkan kita. Mungkin kita sakit, berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Puji Tuhan untuk semua hal yang Tuhan kerjakan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar supaya kita bisa bersyukur, bisa menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Belajar dari Daud karena dia mengingat karya-karya Tuhan, hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan, dan dia mengungkapkan dengan rasa syukur dan juga di dalam bentuk puji-pujian. Adik-adik, kalian bisa di rumah menjadi kegiatan kalian ya. Kalian bisa membuat video, misalnya video ayat hafalannya tadi, atau video kalian mengucapkan ucapan syukur kalian ya. Misalnya nih, aku bersyukur karena Tuhan yang menyelamatkan aku. Begitu aja ya, gampang kan? Atau terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga aku. Oke ya adik-adik, berbagai kalimat yang kalian rasakan sebagai bentuk kebaikan Tuhan yang sudah kalian terima, kalian ungkapkan, videokan, dan kalian bisa posting ke Sound and Light GKBJ Instagram atau serahkan kepada lose-lose kalian. Oke? Baiklah adik-adik, kita sama-sama berdoa sebelum menutup renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang baik. Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyelamatkan kami, dan Engkau melakukan banyak kebaikan di dalam hidup kami. Puji Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padangnya berumput hijau.
mendengarkan cerita firman Tuhan dan juga memuji Tuhan hari ini. Kita bersyukur dan kita bangga ada Tuhan Yesus yang sebagai gembala bagi kehidupan kita. Hai, halo. Ya, ini baru keluar adik-adik ya. Bagaimana sih dia ini ya? Kita sudah mau selesai dia baru keluar. Aku habis makan rumput dan minum air di sungai. Oh, begitu. Ya udah. Sekarang kita ini udah mau penutup nih. Kita mau doa selesai ya. Coba kamu salam dulu sama adik-adik dong sebelum ini kita berakhir. Halo adik-adik, aku sangat senang bertemu kalian. Ya. Oke, kalau gitu adik-adik kita sama-sama akan berdoa untuk menutup daripada sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada hari ini. Tuhan yang tolong kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus sebagai gembala kami. Karena Tuhan yang memelihara hidup kami, makanan dan minuman dan istirahat kami setiap hari. Dan Tuhan juga yang menjaga kami, melindungi kami dari mara bahaya, sehingga kami tetap aman dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Jadikan kami murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, aduh. Aku bersyukur loh kalau Tuhan jadi gembala kita. Ya, kasih salam dong. Atau kasih pesan dulu sama adik-adik. Apa pesannya? Ayo, hari ini yang kamu mau sampaikan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Oke, ya. Baiklah adik-adik. Kalau begitu, sampai jumpa di dalam sekolah minggu yang akan datang. Tetap rajin, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kita. Ya, sayang kepada Tuhan, sayang kepada adik kakak, dan taat kepada orang tua. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan.